Nah, ada lagi yang menurut saya kalimat yang menarik dari Dostoyevsky tentang kecerdasan, tentang intelektualitas. Kata dia, diperlukan lebih dari kecerdasan untuk bertindak secara cerdas. Pinter dalam pikiran saja tidak cukup. Orang juga harus pinter dalam keputusan dan tindakan. Pinter dalam keputusan dan tindakan, inilah nanti yang dalam filsafat sering kita sebut bijaksana. Jadi berpikir rasional saja, berpikir kritis saja tidak cukup. Kita perlu berpikir yang bijaksana. Berpikir yang sesuai dengan konteks, dengan situasi. Itu yang disebut bertindak secara cerdas. Tidak selalu kebenaran itu mungkin harus diungkapkan apa adanya. Ada kalanya kita agak muter sedikit. Ada kalanya malah justru kita harus diam biar tidak mengacaukan yang lebih besar. Itu namanya bijaksana. Jadi, teman-teman yang pengalaman hidupnya banyak nanti ngerti kok bagaimana bersikap bijaksana itu. Jadi yang pertimbangannya tidak sekedar kebenaran yang rasional. Karena kalau kebenaran yang rasional saja kadang-kadang kita keliru memutuskannya. Kalau hanya sekedar 1 tambah 1, 2, ya kadang-kadang tidak pas. Seperti ceritanya Konfusius tadi. Kalau hanya sekedar melihat aspek benar 1 tambah 1, 2, 8 kali 3, 24, ya orang bisa kehilangan nyawa. Di sini pinternya pembacaan situasi demi kebijaksanaan. Baik, jadi itu aspek intelektualitas. Dan ini dilanjutkan dalam beberapa gagasan tentang kebalikannya kecerdasan atau intelek, yaitu kebodohan. Menarik nanti kalau teman-teman membaca The Brother Karamazov, dia bilang begini, kata Dostoyevsky, tentang kebodohan ini. Ini semua orang kan ingin menghindar dari kebodohan. Tapi dia punya persepsi sendiri tentang kebodohan ini. Kata Dostoyevsky, semakin bodoh seseorang, justru semakin dekat dia dengan kenyataan. Semakin bodoh seseorang, semakin dia jelas. Kebodohan itu ringkas dan tanpa trik atau seni apapun. Sementara kecerdasan itu berkelit dan menyembunyikan dirinya sendiri. Kecerdasan itu tanpa prinsip, sedangkan kebodohan itu jujur dan lugas. Nah, ini kalimatnya ini perlu dimaknai agak hati-hati nih nanti. Jangan-jangan setelah ini terus teman-teman saya milih bodoh saja lah Pak kalau begitu. Ya maksudnya Dostoyevsky tidak ke situ. Yang dimaksud oleh Dostoyevsky itu kurang lebih begini. Jadi orang yang pinter itu karena ilmunya banyak, perspektifnya luas, itu kadang-kadang malah tidak jernih kalau membaca sesuatu. Jadi pikirannya disibukkan oleh teori-teori yang ada di kepalanya. Jadi dia sibuk membaca dengan teori-teori yang dia miliki. Akhirnya sulit memahami kenyataan apa adanya. Ya karena terdistraksi, terhalangi oleh kepandaiannya. Sementara orang bodoh, saya tidak tahu ya kalimat bodoh ini semoga tidak sensitif ya. Maksudnya orang yang wawasannya tidak terlalu luas, yang sederhana apa adanya memahami kenyataan, itu cenderung lebih jujur, lebih lugas apa adanya. Dia akan membunyikan ya sejauh yang dia lihat, tanpa didistraksi oleh banyak teori. Jadi ini konteks pemahaman untuk quotes ini, kalimat dari Brother Karamazov ini. Ya intinya sebenarnya meminta kita untuk memahami kenyataan secara lebih jujur dan lugas.
Tidak harus dibulet-bulet, tidak harus dirumit-rumitkan. Wong yo fakta biasa-biasa, kadang-kadang kan kalau ilmuwan itu jadi rumit. Jadi bulet, ndak karu-karuan. Ingin ngomong sesuatu yang bisa dinyatakan dalam 2-3 kalimat itu kalau ilmuwan itu bisa jadi satu buku, bisa jadi satu artikel panjang. Nah ini tambah rumit, kata Dostoyevsky, tambah ndak jelas. Nah terus ada lagi quotes yang menurut saya menarik tentang kebodohan ini. Kata Dostoyevsky ini dalam novelnya The Idiot. Aku orang bodoh yang berhati namun tanpa pikiran. Dan engkau orang bodoh dengan banyak pikiran namun tanpa hati. Kita berdua tidak bahagia. Kita berdua menderita. Jadi kalau ada orang cerdas hatinya tapi tidak pinter pikirannya, atau sebaliknya ada orang yang tidak pinter hatinya, tapi cerdas hatinya. Jadi mata batinnya itu canggih menangkap realitas, yang satu pikirannya canggih menangkap realitas. Tapi tidak dua-duanya. Selama tidak dua-duanya, kita berdua menderita. Kalau ada orang yang pikirannya pinter, tapi hatinya tidak, ya mungkin kebenaran-kebenaran yang sumbernya dari pikirannya tidak terbaca oleh hatinya. Hatinya tetap gelap. Akhirnya dia gelisah. Karena tadi ya kuncinya orang hidup itu perasaan dan hatinya. Kebenaran dari pikirannya yang tidak nyambung dengan rasa yang ada di hati bisa jadi sumber masalah. Sebaliknya juga begitu. Ada orang yang hatinya canggih sekali, jernih sekali menangkap realitas. Tapi pikirannya tidak. Pikirannya gelap. Oh, ini juga dia kalau penelitian namanya tidak bisa mengolah data. Datanya sih pas, tapi tidak bisa dibaca, wong pikirannya gelap. Ya dia tidak akan bahagia juga. Kayak orang, saya paham sih, tapi ngomongnya gimana ya? Saya ngerti, tapi mengekspresikannya gimana? Nah, itu kan pikirannya tidak canggih, meskipun hatinya canggih. Tapi ada orang yang sebaliknya. Nah, ini dua-duanya tidak bahagia. Kalau kita ingin jadi orang bahagia, ya pikiran dan hati kita sejalan, sama-sama hidup.